Internal saya juga nggak mau ikut campur ya. Nah tentu kita sekarang fokuskan untuk pertandingan lawan Lebanon, dan kemarin saya udah bicara dengan Coach Patrick dengan ini ya mungkin bagus. Di luar dugaan, kalah trending di negaranya, FAM Malaysia ungkap hal tak terduga soal Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Reaksi PSSI jadi sorotan, begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Timnas Nasional BTNSI sekaligus manajer Timnas Indonesia Sumarji menanggapi santai kabar bahwa Timnas U23 Indonesia akan bertemu dengan mantan pelatih Garuda Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Belum lama ini, Shin Tae-yong memastikan dirinya akan menjadi manajer Timnas U23 Korea Selatan. Ia ditugaskan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, Chung Mong-gyu. Kebetulan, Korsel tergabung di grup J bersama Indonesia, Makau, dan Laos. Turnamen akan berlangsung di Sidoarjo pada 3-9 September 2025 dengan laga Indonesia kontra Korea Selatan diprediksi jadi sorotan utama. Pertemuan ini punya nuansa emosional tersendiri. Shin Tae-yong yang kini juga menjabat sebagai Wakil Presiden KFA pernah menukangi Garuda sejak 2020 dan meninggalkan jejak kuat di sepak bola Indonesia. Meski begitu, Sumarji tak terlihat terbebani. Saat ditemui awak media di Jakarta, ia mengaku baru mengetahui kabar Shin bakal duduk di bangku cadangan Korsel. Saya malah baru dengar dari teman-teman, benarkah Coach Shin jadi manajer Korsel U23? Ya tidak apa-apa, nanti kita juga akan bertemu, ucapnya santai. Menurutnya, sepak bola selalu tentang sportivitas. Ia menegaskan tidak ada masalah bertemu kembali dengan sosok yang pernah bekerja sama membesarkan Timnas Indonesia. Dalam sepak bola, sportivitas nomor 1, motivasi juga penting, apalagi ketika harga diri bangsa yang dipertaruhkan. Laga pada 9 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo akan menjadi pembuktian. Selain gengsi melawan Korsel, Garuda Muda asuhan Gerald Vandenberg juga membawa misi besar, lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Sikap santai Sumarji menunjukkan kepercayaan diri yang sehat. Ia tidak terjebak nostalgia bersama Shin Tae-yong, melainkan menekankan sportivitas dan motivasi. Justru, ini bisa jadi energi positif bagi Garuda Muda untuk tampil tanpa beban, sekaligus menunjukkan perkembangan setelah era Shin. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Korea Selatan dan lolos ke Piala Asia U23 nanti? Atau justru skuad asuhan Gerald Vandenberg bakal jadi bulan-bulanan Korea Selatan? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Gerald Vandenberg, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Asia U23 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk seluruh jajaran pelatih Timnas Indonesia yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pertemuan dengan Korea Selatan seharusnya dilihat sebagai peluang bukan tekanan. Indonesia punya kesempatan membuktikan diri di hadapan publik sendiri, melawan tim kuat dan menguji hasil kerja keras persiapan. Dengan mentalitas yang tepat, Garuda Muda bisa menjadikan laga ini batu loncatan menuju prestasi lebih tinggi. PSSI bebarkan jadwal sumpah Miliano Jonathans dan Mauro Silstra siap bela timnas September.
Kabar terbaru datang dari PSSI soal proses naturalisasi dua pemain keturunan, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa jika semua berjalan lancar, keduanya bisa segera diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI pada pekan ini. Nama Miliano dan Mauro memang belakangan jadi sorotan publik. Keduanya tengah diproses agar bisa resmi membela timnas Indonesia. Mauro bahkan sudah memulai proses naturalisasi sejak Juli 2025. Saat itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Presiden RI sudah menandatangani surat naturalisasinya. Pemain FC Volendam berusia 20 tahun ini diproyeksikan memperkuat timnas U23 meski peluang main di tim senior juga tetap terbuka. Sementara itu, Miliano Jonathans baru mengajukan proses naturalisasi sejak 16 Agustus 2025. Pemain FC Utrecht berdarah Depok itu kini menunggu proses serupa yang sedang berjalan di DPR. Arya menjelaskan, dokumen naturalisasi Miliano sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diteruskan ke DPR. Ia berharap proses berjalan cepat sehingga keduanya bisa menjalani sumpah WNI akhir pekan ini. Kalau lancar, Senin sudah mulai berproses. Mudah-mudahan akhir pekan sumpah bisa dilakukan, kata Arya saat ditemui di Jakarta Minggu 24/8/2025. Arya menambahkan, alasan sumpah Miliano dan Mauro dilakukan bersamaan agar lebih praktis. Sebenarnya, Mauro sudah lebih dulu, tapi supaya tidak bolak-balik, kami putuskan barengan. Lantas, apakah keduanya bisa langsung membela timnas di FIFA Matchday September? Arya menegaskan, Mauro hampir pasti tidak bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2025 di Surabaya karena batas pendaftaran pemain sudah lewat. Untuk Miliano, situasinya masih menunggu perkembangan. Kalau Mauro jelas tidak bisa karena sudah tutup pendaftaran. Untuk Miliano, kita lihat nanti, ujar Arya. Dengan proses ini, publik kini menantikan momen resmi keduanya mengucapkan sumpah WNI sebelum benar-benar mengenakan jersey Garuda. PSSI bicara peluang oleh Romeni bela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga buka suara soal peluang oleh Romeni tampil bersama timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Romeni memang tak masuk dalam skuad Garuda untuk FIFA Matchday September 2025. Alasannya, penyerang Oxford United itu masih fokus menjalani pemulihan setelah mengalami patah tulang pada pramusim Piala Presiden 2025 Juli lalu. Cedera parah tersebut bahkan membuatnya harus naik meja operasi di akhir bulan. Akibatnya, pemain berusia 25 tahun itu absen saat Indonesia menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 5 dan 8 September 2025 mendatang. Untuk September sudah pasti tidak bisa ya, saya akan bilang September, kata Arya Sinulinga kepada awak media di Jakarta Minggu 24 Agustus 2025. Meski begitu, muncul harapan oleh Romeni bisa kembali fit pada Oktober ketika timnas Indonesia memulai laga putaran keempat. Di fase ini, Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Partai ini sangat krusial karena menentukan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026. Arya bahkan sempat bercanda soal peluang Romeni pulih lebih cepat. Mana tahu dia dapat minyak-minyak dari Medan Karo, tiba-tiba bisa main. Kita nggak tahu, ucapnya sambil tertawa. Di sisi lain, PSSI juga terus memantau kondisi sang pemain. Menurut Arya, progres Romeni cukup positif karena sudah mulai bisa berjalan. Itu menjadi sinyal baik bahwa pemulihan berjalan sesuai rencana. Perkembangannya kemarin sudah mulai jalan, harapannya prosesnya terus meningkat. Mudah-mudahan bisa segera pulih dan tampil di putaran keempat nanti, ujarnya. Kini, publik hanya bisa menunggu apakah oleh Romeni mampu pulih tepat waktu dan kembali memperkuat timnas Indonesia pada laga penentu Oktober mendatang.
Timnas Indonesia akan memulai agenda penting pada awal September. Seluruh pemain dijadwalkan berkumpul di Surabaya pada 1 September 2025 sebagai persiapan menghadapi dua laga uji coba FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Kepastian ini disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, ketika menghadiri pameran foto dan buku bertajuk 90 and Beyond di Jakarta Minggu 24/8. Menurutnya, tidak ada perubahan jadwal untuk kedatangan pemain. Untuk tim senior, sesuai dengan jadwal yang saya terima, semuanya akan berkumpul pada 1 September, kata Sumarji. Sebelumnya, pelatih kepala Patrick Kluivert telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Garuda. Jadwal kumpul lebih awal ini memang dirancang agar skuad punya waktu cukup menjalani pemusatan latihan secara intensif. Kami akan memulai pemusatan latihan beberapa hari sebelum dua pertandingan itu, lanjut Sumarji. Menariknya, daftar 27 nama tersebut belum tentu final. Sumarji membuka peluang adanya tambahan pemain baru, terutama jika proses naturalisasi Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans selesai tepat waktu. Keduanya memang sedang dalam tahap akhir administrasi untuk bisa resmi membela Timnas Indonesia. Kita lihat apakah proses itu bisa rampung. Kalau memungkinkan, tentu bisa bergabung, ujar Sumarji menambahkan. Dua laga melawan Kuwait dan Lebanon ini menjadi kesempatan penting bagi Kluivert untuk menguji taktik, membangun kekompakan sekaligus melihat kualitas pemain baru. Lebih dari sekedar uji coba, pertandingan ini juga menjadi tolak ukur kesiapan Garuda menghadapi tantangan sesungguhnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan tampil di Grup A bersama Arab Saudi dan Irak. Seluruh pertandingan fase tersebut digelar di King Abdullah Sport City, Arab Saudi pada Oktober mendatang. Lawan yang dihadapi jelas tidak mudah, sehingga persiapan matang menjadi kunci. Selain itu, berkumpulnya skuad di Surabaya juga punya arti penting. Kota ini kembali menjadi rumah sementara Timnas, sekaligus menghadirkan atmosfer dukungan dari supporter yang selalu antusias menyambut kehadiran para pemain. Kehadiran nama-nama besar seperti Jay Itzes semakin menambah semangat karena publik berharap para pemain kunci bisa tampil maksimal dan menjadi motor kebangkitan tim. Dengan persiapan yang lebih terukur, ditambah potensi masuknya pemain naturalisasi baru, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih percaya diri. Laga uji coba September nanti bukan hanya soal hasil, melainkan juga ajang pembentukan karakter tim untuk menghadapi panggung besar Piala Dunia. Elkan Bagot perpanjang kontrak di Ipswich Town. Bagaimana kansnya ke Timnas Indonesia? Elkan Bagot resmi memperpanjang kontraknya bersama Ipswich Town. Bek berusia 22 tahun itu kini akan bertahan di Portman Road setidaknya hingga musim panas 2028. Kabar ini diumumkan langsung oleh Ipswich Town lewat akun media sosial resminya. Dalam unggahannya, klub asal Championship itu menyampaikan ucapan selamat untuk Bagot yang telah menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun. Selamat untuk Elkan Bagot yang baru saja memperpanjang kontrak hingga musim panas 2028. Tulis Ipswich Town di Instagram pada Jumat 22/8/2025. Sambutan warganet. Perpanjangan kontrak ini disambut antusias para pendukung, khususnya warganet Indonesia. Banyak yang mengucapkan selamat dan berharap Bagot bisa segera mendapat kesempatan tampil reguler di tim utama Ipswich. Tak sedikit juga fans yang mendoakan agar sang bek kembali dipanggil ke Timnas Indonesia setelah sebelumnya sempat tak masuk dalam daftar pemain pilihan Patrick Kluivert. Semoga cepat debut di Premier League, tulis salah satu netizen. Pemain yang ditunggu untuk kembali ke Timnas, komentar lainnya. Ada pula yang mendukung pilihannya untuk tetap fokus bersama klub. Langkah tepat, terus berjuang Elkan, masih sering dipinjamkan. Sejak menandatangani kontrak profesional pada 2021, Bagot memang lebih sering dipinjamkan ke sejumlah klub demi menambah pengalaman. Situasi itu bisa kembali terjadi bila menit bermainnya bersama Ipswich masih terbatas. Namun dengan usianya yang masih muda, Bagot tetap punya prospek cerah. Perpanjangan kontrak hingga 2028 menjadi bukti bahwa Ipswich Town masih percaya pada potensinya sebagai bek masa depan.
Kini, publik Indonesia menunggu langkah selanjutnya. Apakah Elkan akan kembali memperkuat timnas Garuda dalam waktu dekat atau fokus menembus skuad utama Ipswich lebih dulu? Tom Hai belum punya klub, Max Hilgers minim menit main, PSSI tetap optimistis hadapi Kuwait dan Lebanon. Ketua Badan Timnas Indonesia sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal kondisi Tom Hai dan Max Hilgers jelang laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Timnas Indonesia akan turun di 2 pertandingan FIFA Matchday pada 5 dan 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selain sebagai uji coba, laga ini juga jadi pemanasan penting sebelum Garuda melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Skuad asuhan Patrick Kluivert dipastikan masuk grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Karena itu, 2 uji coba kontra tim Timur Tengah dianggap strategis untuk membaca karakter lawan. Surabaya dipilih sebagai lokasi pertandingan agar pemain terbiasa dengan cuaca panas yang mirip dengan kondisi di Arab Saudi. Namun, persiapan timnas sempat dibayangi kabar kurang menyenangkan. Tom Hai hingga kini belum punya klub setelah kontraknya bersama Almere City berakhir. Ia sempat dirumorkan merapat ke Persib Bandung, tetapi belum ada pengumuman resmi. Sementara Max Hilgers juga belum mendapat menit bermain di Eredivisie bersama FC Twente, meski Liga sudah memasuki pekan ketiga. Kondisi ini membuat publik menyoroti kesiapan fisik keduanya. Menanggapi hal itu, Sumarji tetap tenang. Ia yakin Tom dan Max tetap menjaga kondisi dengan latihan mandiri maupun bersama klub. Mereka pemain profesional, jadi saya kira tidak ada masalah, ujarnya di Jakarta. Pemusatan latihan timnas akan dimulai pada 1 September di Surabaya. Menurut Sumarji, waktu persiapan itu sudah cukup untuk memulihkan performa dan meningkatkan kekompakan tim. Tujuan kami memanggil tanggal 1 September supaya para pemain segera bisa meningkatkan performanya, katanya. Dengan keyakinan penuh, Sumarji memastikan PSSI tidak terlalu memusingkan situasi 2 pemain keturunan tersebut. Fokus utama kini adalah memastikan Garuda siap tampil maksimal saat menghadapi Kuwait dan Lebanon.